Untuk tahap pertama, ini kapur gamping yang masih bongkahan. Kita hancurkan dulu, kita larutkan dengan air. Kira-kira 1 liter. 1 liter ya. Kita tunggu dia sampai hancur. Selanjutnya ini tunjung juga dilarutkan dengan setengah liter air. Ini setengah liter air ya. Dah. Sambil menunggu larutnya indigo larutnya tunjung sama kapur, kita larutkan indigo, kita campurkan indigo dalam ember. Ini indigo setengah kilo, maka air yang digunakan 5 liter. Ini saya masukkan 4 liter air. 4 liter air karena nanti ditambah dengan tunjung sama kapur. Saya masukkan ya. Indigo setengah kilo. Aduk-aduk sampai. Nah, ini indigo sudah saya campurkan dalam air, saya aduk sampai homogen. Tapi sebenarnya ini belum larut dan belum bisa untuk mencelup atau untuk mewarnai kain. Karena untuk bisa mewarnai kain, dia harus larut dalam air. Untuk bisa larut dalam air harus ditambahkan dengan reduktor. Reduktor di sini kita memakai tetes tebu. Ini saya masukkan ya tetes tebu, terus saya aduk-aduk. Ini sudah saya masukkan reduktor, tapi belum bisa larut karena dia masih butuh satu syarat lagi, yaitu pH. pH yang dibutuhkan untuk pelarutan adalah 11 sampai 11,5. Nah, untuk membuat kondisi pH 11 sampai 11,5, kita tambahkan kapur. Tapi kapurnya nanti diberikan yang terakhir. Sebelumnya dikasih dulu tunjung. Tunjung itu untuk mempercepat proses. Kalau mau nggak pakai tunjung, ini harus diinapkan. Jadi karena ini harus dipakai sekarang, maka harus pakai tunjung. Nah, tunjung saya masukkan ukuran sesuai dengan yang sudah diberikan pada paket itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kapur. Lalu kapurnya seberapa supaya mencapai pH yang diinginkan itu? Nah, kita kalau nggak pakai pH meter, bisa menggunakan teknik Jawa, yaitu dengan melihat perubahan warna yang ada pada larutan. Ini tadi udah dimasukkan indigo, tunjung, sama reduktor. Nah, sekarang yang terakhir ditambahkan dengan alkali supaya pH-nya jadi 11. Kita masukkan. Jadi ini enggak semua masuk. Lihat perubahannya sambil diaduk-aduk. Udah mulai ada yang menghijau. Nanti warna yang dicapai adalah kehijau-hijauan. Nah, ini udah ada perubahan warna, coba lihat. Kita orang. Lihat. Kelihatan kan? Ada warna kehijau-hijauan di. Nah, ini masih kurang. Udah mulai kehijauan. Parameternya warna kehijauan, terus buihnya ini, busanya itu mengkilat kayak seperti berminyak. Nah, ini udah cukup. Nah, ini larutan udah siap. Namun agar reduksinya sempurna, kita tunggu sampai 30 menit sampai 1 jam. Untuk itu larutan kita tutup rapat-rapat sambil kita menyiapkan bahan yang mau dicelup. Sekarang
kita mempraktekkan untuk mencelup kain. Ini kain sibori, selendang sibori yang udah diikat-ikat. Nah, pada prinsipnya untuk mencelup dengan indigo, kain terlebih dahulu harus direndam dalam air sekitar 5-10 menit. Setelah itu lalu dia diperes-peres, ditiriskan sampai airnya habis. Bisa menggunakan pengering pada mesin pencuci akan lebih baik lagi. Nah, ini kain sibori saya celup ya. Pelan kita masukkan. Pastikan jangan sampai ada yang menyembul, karena kalau ada yang menyembul di permukaan nanti akan belentong. Nah, sambil diremas-remas di dalam untuk mengeluarkan kalau ada udara yang terjerat pada kain. Nah, ya, ini pastikan tidak menyembul. Lama perendaman adalah 5 menit. Maka saya pasang alarm selama 5 menit. Oke, kita tunggu sampai 5 menit. Celupan kita angkat. Kita lihat. Nah, lihat. Kain yang kita celup berubah menjadi hijau. Kita lihat perubahannya. Nah, ketika terkena udara akan terjadi oksidasi. Nah, warnanya nanti akan berubah menjadi biru. Kita buka yang seperti ini, di lipatan-lipatan kayak gini biar nanti warnanya rata. Saya bilas dulu sebentar. Ambil. Ini didiamkan biar teroksidasi. Warna kuningnya akan berubah menjadi biru. Lihat perubahannya. Kita tunggu sampai teroksidasi sempurna semua. Wes. Setelah diangin-anginkan 5-10 menit dan diperkirakan ini oksidasi sudah sempurna, kita ulangi lagi pencelupan untuk mendapatkan warna yang lebih gelap. Pencelupan seperti yang pertama tadi, sama persis. Jangan sampai ada udara yang terjerat. Nah, sampai kapan pengulangannya itu tergantung selera kita, tergantung warna yang dituju. Kalau warnanya gelap biasanya itu sampai 4-5 kali celupan. Ini kita tutup, kita tunggu sampai 5 menit. Ini setelah dicelup, kain akan berubah menjadi hijau. Agar oksidasinya sempurna, untuk kain-kain yang ingin warnanya rata harus dijembreng kayak gini. Nih, lihat perubahannya, warnanya hijau akan berubah dengan cepat ketika kena udara, berubah menjadi biru. Oke, nih. Jadi kalau lipatan-lipatan kayak gini, kalau nggak kena udara, dia warnanya nggak akan berubah menjadi biru. Makanya lipatan-lipatan seperti harus dibuka, jembreng. Oke. Kita udah sampai pada celupan yang ketiga. Coba kita lihat hasilnya. Sepertinya warnanya sudah matang.
Ini warnanya udah rata. Kita bilas dulu. Menurut saya ini warnanya nanti udah rata, udah matang. Jadi langsung kita buka aja. Sebelum kita buka, kita cuci dulu sampai bersih. Kita bilas dan kita cuci sampai bersih supaya warnanya tidak blogori yang putih. Oke, langsung kita buka. Udah bersih. Ini masih lihat, masih ada warna biru, hijau. Nanti kalau teroksidasi akan berubah menjadi biru tua. Kita buka pelan-pelan, jangan sampai rusak kain. Tepatan isi rawo. Selesai. Nah, nih tadi hasilnya. Tidak lembur lagi. Yes ya. Yes. Tutup terang.